Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 886 sampai bab 890. Don Omi kembali ke hotel. Bagaimana harimu? Semua orang segera melompat ke atasnya. Lumayan. Putri Zuer mengundangku makan malam malam ini. Wow, ini berjalan sangat cepat. Mereka semua sedang makan malam. Liu Yue menatap Omi dengan penuh kasih sayang. Oh, di malam hari, Putri Zuer mengirim seseorang untuk menjemput Omi. Senior Tang, Putri Zuer memintaku untuk datang dan membawamu ke Taman Anduin untuk makan malam. Jadi masuklah ke dalam mobil. Bagus. Omi duduk di dalam mobil. Dan sekelompok orang memandang Omi dengan iri di pintu masuk hotel. Omi duduk di dalam mobil. Tetapi dalam hatinya dia berpikir, mungkin, jika saya berteman dengan Putri Zuer, itu juga akan memungkinkan saya untuk memasuki lembah surga dengan semua orang. Saya tidak perlu harus menjemputnya. Baiklah. Mari kita coba berteman dulu. Omi yakin bahwa dia bisa berteman dengan Putri Zuer. Dan jika berteman akan melayani tujuannya, maka tidak perlu menyakiti perasaan seorang gadis. Datang ke Taman Anduin. Saudara Omi, kamu benar-benar telah datang. Oh, sang putri mengundangku. Omi tidak akan berani tidak datang. Saudara Omi, jangan terlalu sopan. Duduklah, Putri Zuer berkata dengan gembira. Omi duduk dan berkata, tempat ini benar-benar lingkungan yang tenang. Saya suka tempat ini. Jika saudara Omi menyukainya, aku akan memberikan tempat ini kepadamu. Oh, sang putri bercanda. Apa yang kamu bercanda? Aku hanya takut saudara Omi tidak menyukainya. Ngomong-ngomong, saudara Omi, saya belum bertanya. Apa yang Anda datang jauh-jauh dari Kekaisaran Yanhuang untuk datang ke sini? Saat itu, seorang pria dari luar tiba-tiba terbang dan berkata dengan keras, Putri, saya bisa menjawab pertanyaan ini. Omi dan Putri Zuer tiba-tiba melihat ke arah orang yang tiba-tiba masuk. Omi tidak mengenalinya. Tapi Putri Zuer langsung mengenalinya. Ini kamu. Oh Oli, Putri Zuer memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya. Mengganggunya dan makan malam Omi. Memberi penghormatan kepada Putri Zuer. Oh Oli segera memberikan penghormatan. Putri Zuer mendengus. Oh Oli, aku sedang makan malam dengan tamu bangsawan. Apa yang kamu lakukan menerobos di sini secara pribadi? Kamu berani. Maafkan aku, Putri. Aku datang secara pribadi untuk melaporkan sesuatu yang penting kepadamu. Masalah penting. Masalah penting seperti apa? Putri. Masalahnya menyangkut pria bernama Omi ini. Bukankah sang putri hanya bertanya mengapa dia datang jauh-jauh ke Kekaisaran Gomora? Aku bisa menjawab pertanyaan itu, Putri. Tidak perlu bagimu untuk menjawabnya. Keluar dari sini, Putri. Tolong biarkan aku menyelesaikannya. Omi ini, dia memiliki kelompok tentara bayaran. Dia datang ke Kekaisaran Gomora kami dengan selusin teman tentara bayarannya. Tujuan mereka datang ke sini adalah untuk memasuki lembah surga dalam upaya untuk mandi dalam cahaya surga. Namun, mereka, orang asing, tidak bisa memasuki lembah surga. Jadi salah satu saudara klan keluarga saya menyarankan kepadanya bahwa dia mungkin bisa masuk dengan menjemput seorang gadis kerajaan. Kemudian, Omi dan kelompok teman-temannya mendengarkan saran itu, sehingga saudara klan saya menemukan beberapa gadis kerajaan untuk dipilih Omi. Dan pada akhirnya, Omi memilih untuk merendam Putri Yuah. Putri, apa yang saya katakan itu benar. Tolong Omi segera membunuh. Dia berusaha menipu perasaan Putri hanya untuk memasuki Paradise Valley. Dengan niat jahat seperti itu, Putri, tolong bunuh dia. Putri Zuer memandang Omi, lalu mendengus pada Oulai. Sekelompok omong kosong. Percaya atau tidak? Aku akan membunuhmu, Putri. Jika aku berbohong padamu, aku tidak akan mati. Salah satu anak buahku kebetulan berada di hotel keluarga beberapa hari yang lalu dan mendengar percakapan Wowosang dengan mereka. Bagaimana lagi aku tahu? Alis Omi berkerut. Omi benar-benar tidak menyadari bahwa seseorang telah mendengar. Lagi pula, ada lebih banyak orang di tempat umum di hotel hari itu. Putri Zuer melihat ke arah Omi. Seolah-olah dia sedang menunggu Omi menjelaskan. Omi berkata, sejujurnya, Putri Zuer, sebagian besar dari apa yang dikatakan Ooli adalah benar.
Ketika kami datang ke Kekaisaran Gomora hari itu, kami semua merasa menyesal karena kami tidak memiliki kesempatan untuk melihat Light It surgawi yang legendaris. Kebetulan Owo Sang mengatakan bahwa akan mudah untuk memiliki koneksi. Itu sebabnya ada tawaran untuk bertemu dengan beberapa bangsawan. Tetapi saya tidak seburuk dan bermaksud buruk seperti yang dikatakan Owo Lai. Bahkan, saya telah ditanyai oleh hati nurani saya sendiri selama 2 hari terakhir. Ouli tertawa. Dengar itu, Putri. Dia telah mengakuinya sendiri. Kamu diam. Putri Zuer berteriak. Matanya kompleks saat dia menatap Omi dan bertanya. Saudaraku Omi, jadi kamu mencoba berpura-pura mengejarku untuk memasuki Paradise Valley. Omi menggelengkan kepalanya. Awalnya Ouyang memang menyarankan itu. Tapi, aku tidak bisa melakukannya. Sebelum aku datang ke pesta, aku sudah memutuskan bahwa aku hanya ingin berteman denganmu. Dan mungkin, berteman denganmu juga akan memungkinkan kita untuk memiliki kesempatan untuk melihat cahaya surga yang legendaris. Kamu hanya ingin berteman denganku. Mata Putri Zhou tiba-tiba kecewa saat dia bertanya. Jika sang putri tidak keberatan, Tang seseorang akan senang berteman dengannya. Oh, saudara Omi sangat baik. Kualifikasi apa yang harus saya pikirkan? Saya tidak memiliki sesuatu yang layak untuk saudara Omi selain status yang lebih tinggi. Andalah yang tidak menyukai saya. Kata-kata putri itu penting. Hati putri sudah dipahami. Maka Omi akan pergi dulu. Jika masih ada kesempatan untuk kembali ke Kekaisaran Gomora di masa depan, aku pasti akan datang menemui putri untuk mengejar ketinggalan. Jika putri pergi ke Kekaisaran Yan Huang, jangan lupa untuk datang menemuiku juga. Selamat tinggal. Omi membayar sedikit kepatuhan, lalu berbalik dan pergi. Omi merasa tidak ada gunanya lagi. Tidak peduli apa, sang putri pasti memiliki luka di hatinya. Saudara Omi, kamu akan pergi. Tinggalkan Kekaisaran Gomora. Baiklah, mengapa, putri? Saudara Aoli ini telah mengatakan yang sebenarnya. Dan Su Chen sangat bersalah sehingga dia malu menghadapi sang putri lagi. Bisa, putri. Su Chen pergi lebih dulu. Berhenti. Tapi aku tidak mengatakan aku tidak akan membawamu ke Paradise Valley. Putri salah paham. Apakah putri bersedia membawa kita ke Paradise Valley atau tidak? Omi sudah merasa malu menghadapi putri. Hanya saja kita akan melewatkannya kali ini. Kita pasti akan kembali untuk melihat cahaya legendaris surga lagi beberapa hari yang lain. Oli itu mendengus. Omi, jangan munafik di sini. Keluar dari Kekaisaran Gomora lebih awal. Kamu tidak diterima di sini. Putri Zuer menamparkan wajah Oulai. Putri, kamu, Oli. Aku sedang makan enak dengan saudara Omi. Tapi kamulah yang keluar untuk main-main. Kamulah yang harus keluar. Meskipun Ouli telah melangkah ke tahap awal alam persatuan, tetapi, meskipun dia ditampar oleh sang putri, dia tidak berani berbuat apa-apa. Dan berkata dengan wajah sedih, Putri, dia menggunakan muah. Mengapa kamu masih seperti ini? Putri Zuer sedikit tersipu dan berkata, bahkan jika dia menggunakan saya, jadi apa? Saya bersedia digunakan. Apa hubungannya dengan Anda? Apa, putrimu? Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Ouli memandang sang putri dengan tidak percaya. Tetapi dia mengatakan sesuatu yang begitu tidak malu-malu dan bersedia digunakan. Putri Aula, kebajikan apa yang bisa dimiliki Omi? Ketika Putri Zuer memandang Omi lagi, dia menemukan bahwa Omi sudah pergi. Putri Zuer menginjak kakinya dengan putus asa dan berkata, Oulai, tahukah kamu bahwa jika kakekku tahu tentang Omi, dia pasti akan memperlakukanku dengan sopan. Dan bahkan kakekku akan rela membiarkanku digunakan oleh Omi. Apa yang kamu kehabisan untuk menghentikanku ditipu? Aku akan pergi mencari kakekku sekarang. Dan kamu akan melihat bagaimana kakekku memperlakukan Omi dengan sopan. Putri Zuer memandang Oli dengan jijik dan berjalan pergi. Omi kembali ke hotel. Kembali begitu cepat. Tidak. Apakah kamu pernah ke sana atau tidak? Semua orang sangat terkejut melihat Don Omi kembali. Don Omi berkata, maaf, saya gagal. Apa yang terjadi? Seorang pria bernama Oulai mengetahuinya. Dan memberitahu Putri Zuer ke wajahnya. Dan saya merasa, saya malu menghadapinya. Dan masih pergi. Meskipun di dalam hati saya telah menyalahkan diri sendiri karena menyakiti perasaannya. Tidak. Itu sangat menyedihkan. Omi. Itu bukan salahmu. Lupakan saja. Itu karena kita tidak dimaksudkan untuk menjadi. Itu hanya cahaya surgawi. Apa masalahnya?
Saya pernah mendengar bahwa cahaya surgawi ini seperti antivirus, menyinarinya beberapa kali. Setelah itu kebal dan tidak efektif. Benar, bukan masalah besar. Kami hanya akan memperlakukannya sebagai turis. Omi tersenyum. Terima kasih semua atas pengertiannya. Su Meiqian berkata. Kamulah yang tidak beruntung. Haha. Leona, Simran, Samira dan yang lainnya semuanya tampak puas. Bagi mereka, lebih baik Omi gagal. Saat ini, di Istana Kekaisaran Gomora, cucuku yang baik, apa yang kamu lakukan datang kepadaku dengan tergesa-gesa. Seorang pria kuat dari alam persatuan tertawa. Kakek, aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Cucu yang baik, apa masalahnya? Katakan padaku. Kakek, saya ingin bertanya, jika seseorang, pada usia 21, melangkah ke tahap akhir alam persatuan, tingkat jenius apa yang dimiliki ini? Apa? Mengapa Anda mengajukan pertanyaan seperti itu? Jenius bela diri semacam ini. Di seluruh dunia. Dari 1 triliun orang. Tidak lebih dari 10. Terakhir kali saya memberitahu Anda bahwa ada seseorang di negara Hangyu yang melangkah ke alam persatuan akhir pada usia 22 tahun. Ini sudah mengejutkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anda mengatakan bahwa melangkah ke alam persatuan akhir pada usia 21. Seorang jenius bela diri tingkat ini. Bahkan jika ada satu. Bukan giliran kita untuk mengetahuinya. Kaisar Kekaisaran Gomora berkata. Kakek, kamu salah. Pada saat ini, kita memiliki jenius bela diri di Kekaisaran Gomora. Hanya saja dia akan segera pergi. Apa, cucuku yang baik? Apa yang kamu bercanda? Memang benar. Dan pria ini, dia bukan hanya seorang jenius bela diri. Dia juga multi talenta. Keterampilan Gukinnya. Kelas dunia. Aku hanya mengenalnya karena Gukin. Ah, kamu tidak bercanda dengan kakek. Kakek, jam berapa sekarang? Aku bercanda denganmu. Ah, sungguh, Kaisar Kekaisaran Gomora dipenuhi dengan kejutan. Ini adalah standar jenius luar biasa Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang disebut jenius luar biasa semuanya adalah jenius luar biasa yang melangkah ke tahap akhir alam persatuan dalam usia 30. Jenius khusus semacam ini. Tidak satu pun dari mereka akhirnya menjadi puncak alam persatuan. Kakek, namanya Omi. Dia datang ke Kekaisaran Gomora bersama kelompok teman tentara bayarannya untuk melihat cahaya surga. Seseorang, sampaikan perintahku. Segera terima Omi dan teman-teman tentara bayarannya. Aku ingin berpesta dengan Ran dan teman-temannya. Ya, Omi berada di hotel. Dan segera ditemukan oleh beberapa pria kuat. Halo, kamu pasti Omi. Ya, kami adalah pengikut dekat Kaisar Kekaisaran Gomora. Penguasa kami ingin melihat Anda. Kenapa? Saudara Tang, jangan berpura-pura. Saya mendengar bahwa Anda mencapai tahap akhir alam persatuan pada usia 21 tahun. Jenius seperti itu. Sovereign kami tidak akan berani berpura-pura di depan Anda. Anda berbakat dan cukup kuat untuk setara dengan Sovereign kami. Oh, Saudara Tang, ayo pergi. Yang Mulia dan Sang Putri sedang menunggu. Serta teman-teman Anda dari kelompok tentara bayaran. Ini, apakah kamu meremehkan penguasa kita? Tidak. Tidak. Ini sedikit mengejutkan. Yah, aku akan segera berangkat ke istana. Bagus. Beberapa menit kemudian, sekelompok Omi, diikuti oleh penasihat dekat Kaisar, memasuki istana. Lihat Yang Mulia dari Kekaisaran Gomora. Semoga Yang Mulia diberkati. Haha, tidak perlu sopan kepada semua tamu yang jauh. Silakan duduk. Terima kasih Sovereign. Kaisar memandang Omi dan berkata, cucu perempuan saya mengatakan bahwa Omi sangat tampan. Jadi saya kira Anda pasti Omi. Anda benar-benar tampan. Terima kasih Yang Mulia atas pujiannya. Tommy terlihat rata-rata. Omi, kamu terlalu sopan. Dan aku mendengar dari cucuku lagi. Kamu berusia 21 tahun. Oh, tidak menyembunyikannya dari Yang Mulia. Ya, Kaisar sepertinya memandang Omi dengan setengah hati. Lagi pula, seorang jenius tingkat ini tidak begitu percaya kecuali itu dilihat oleh bukti kuat. Kaisar tersenyum. Saya ingin tahu apakah Saudara Tang tidak keberatan jika saya memiliki seseorang yang mengukur usia tulang Anda. Lagi pula, ada beberapa orang yang tinggal atau muda dan sukses. Bahkan jika mereka berusia 60 atau 70 tahun, mereka masih bisa tetap begitu muda. Tentu saja, saya tidak keberatan. Omi mengulurkan lengannya. Segera setelah itu, beberapa orang yang tampak ahli mengambil instrumen dan dengan cepat mengukurnya. Melaporkan kembali kepada Yang Mulia. Usia tulangnya menunjukkan bahwa dia memang berusia 21 tahun.
Kaisar berdiri tiba-tiba. Itu benar. Hahaha. Saudara Tang, sangat tersinggung. Aku akan menemanimu. Aku akan minum secangkir obatku sendiri. Setelah mengatakan itu, Kaisar minum segelas anggur untuk dirinya sendiri. Yang mulia sopan. Omi juga segera dengan sopan meminum secangkir anggurnya sendiri. Kaisar tiba-tiba teringat bahwa cucunya baru saja mengatakan bahwa awalnya teman-teman Omi berencana untuk membiarkan Omi menjemput Putri Zuer sebagai cara untuk memasuki lembah surga. Tetapi sekarang dia memikirkannya lagi. Itu adalah hal yang baik. Ini akan menjadi keberuntungan cucunya jika seorang jenius bela diri setinggi itu benar-benar bisa merayu cucunya. Namun, meskipun Kaisar merasa bahwa dijemput oleh Omi adalah berkah, dia tidak bisa mengatakannya dengan keras. Saudara Tang, dari apa yang dikatakan cucu perempuan saya, Anda masih serba bisa. Dan pencapaian Gukin Anda adalah kelas dunia. Putri pujian yang salah. Omi hanya tahu sedikit. Saya ingin tahu apakah saudara Tang bisa berada di sini di aula besar ini. Untuk menunjukkan kepada kita beberapa tangan Ini kesenanganku. Seseorang. Bawakan aku biola. Tidak lama kemudian, seorang pelayan istana mengambil Gukin. Yang kualitasnya jauh lebih baik daripada yang ada di gedung opera. Omi mengejutkan semua orang dengan menunjukkan tangannya di depan umum. Putri Zuer, yang duduk di sebelah Kaisar, menatap Omi dengan mata terpesona. Ketika Kaisar tahu, dia tersenyum. Setelah pesta selesai, Kaisar berkata, Saudara Tang, dalam waktu setengah bulan, itu akan menjadi hari ketika cahaya surga negara kita muncul. Dan pada saat itu, Saudara Tang dan teman-teman tentara bayaran Anda dipersilakan untuk datang dan menonton. Terima kasih, Kaisar. Hahaha. Ini juga merupakan berkah bagiku untuk bisa berpesta dengan seorang jenius bela diri seperti Brother Tang. Jadi saudara Tang tidak perlu sopan. Sebelum cahaya surga muncul, saya akan memiliki cucu perempuan saya. Membawa Anda dalam tur kekaisaran Gomora dan merasakan kekaisaran Gomora saya. Saya harap saudara Tang tidak akan menolak. Ini. Kaisar sengaja menciptakan kesempatan bagi Omi untuk menghabiskan waktu bersama Putri Zuer. Bagaimana mungkin Omi tidak mengerti? Saat ini, Putri Zuer memerah. Tentu saja, Omi tidak bisa menolak dan tersenyum. Terima kasih. Yang mulia, Omi merasa terhormat 2 kali lipat. Hahaha. Saudara Tang tidak perlu sopan. Maka cucu perempuan saya akan mengatur sisa perjalanan. Bagus. Kalau begitu kita akan mengambil cuti. Omi dan yang lainnya mundur. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Setelah Omi pergi, Kaisar berkata kepada Putri Zuer, cucu yang baik. Kakek telah menciptakan kesempatan untukmu. Terserah kamu apakah kamu bisa memahaminya atau tidak. Putri Zuer tersipu dan menganggukkan kepalanya. Hahaha. Cucuku yang baik. Kamu juga tahu bagaimana menjadi pemalu. Dulu aku khawatir matamu terlalu tinggi. Tidak ada orang lain yang bisa masuk ke matamu. Kamu akan berubah menjadi tidak menyukai pria. Sekarang sepertinya aku terlalu khawatir. Lihat, disinilah datang seorang pria yang membuatmu malu. Omi ini. Benar-benar cucu yang baik. Cucu yang baik. Langkah selanjutnya terserah Anda. Apakah Anda dapat mengubahnya menjadi pria Anda atau tidak? Terserah Anda untuk memahami. Putri Zuer berkata dengan rona merah. Kakek, bagaimana dengan orang-orang lain di kekaisaran yang mengejarku? Di mana cucu Zhang Guowait yang Anda atur agar saya bertemu dengannya dalam beberapa hari sebelumnya? Putri Zuer bertanya. Cucu Zhang Guowait. Benar. Saya lupa tentang ini. Saya telah merekomendasikan Anda untuk mengenal cucu Zhang Guohou. Tetapi sekarang Omi telah muncul. Dan cucu Zhang Guohou dibandingkan dengan Omi. Saya hanya bisa mengatakan, minggir. Kakek, kamu sangat buruk. Hahaha. Air mengalir ke bawah. Orang-orang naik dengan baik. Tidak bisa menyalahkanku juga. Hahaha. Setelah Omi dan yang lainnya meninggalkan istana, semua orang segera berkata dengan penuh semangat. Yai, aku tidak menyangka itu akan semudah itu. Sepertinya status jenius Omi sangat berguna. Bahkan Kaisar Gomoya memberikan wajahnya kepadanya. Dan sepertinya dia juga berinisiatif untuk menciptakan peluang bagi cucunya. Sepertinya Omi bisa tinggal dan menjadi menantu. Hahaha. Siapa yang mengatakan bahwa Tommy tidak memiliki Cleopatra? Sekarang lihat. Itu Cleopatranya. Tidak bisa pergi. Kaisar sendiri mengirim Cleopatra ke selangkangan Tommy. Hahaha. Hei. Jangan bicara buruk. Oke. Omi melotot. Dan mengirimkannya ke selangkangannya. Itu sangat menjijikkan. Mereka tidak tahu apa yang mengganggu Omi saat ini. Omi.
Bukan, sejujurnya, aku benar-benar iri padamu. Semua yang baik di dunia diambil oleh orang-orang sepertimu. Wah, kasihan kami gantungan kecil. Ya, Omi berkata. Baiklah, potong sarkasme. Selama setengah bulan ke depan, sebelum cahaya surga muncul, saya khawatir saya harus mengikuti putri itu setiap hari. Dan hanya saya dan dia. Astaga, itu membuat kulit kepala saya mati rasa memikirkannya. Apa yang harus saya lakukan? Aku akan pergi. Su Chen, kamu tidak bisa berpura-pura menjadi pasangan sebanyak itu. Semua orang merengut pada Omi sejenak. Tidak bisa berkata-kata. Omi benar-benar tidak berpura-pura membandingkan. Mungkin, dengan mereka, itu indah untuk bisa pergi tur dengan seorang putri setiap hari. Bahkan mungkin tidur sebentar. Tetapi Omi tidak merasa seperti itu. Mendapat, Omi bukan pria yang penuh nafsu. Beberapa wanitanya ada di sekitar setiap hari. Omi tidak kekurangan wanita setiap malam. Dan omong kosong dengan wanita yang dimiliki Omi setiap malam tidak ada minat sama sekali lagi. Yang paling penting, Omi tidak ingin mengecewakan hubungan lain. Tidak ingin kehilangan hati wanita lain. Tampaknya Omi hanya bisa menjelaskan kepada Putri Zuer bahwa dia sudah memiliki seorang wanita. Keesokan harinya, Putri Zuer datang untuk mencari Omi pagi-pagi sekali. Saudaraku Omi, hari ini aku di sini atas perintah Kekaisaran untuk menemanimu dalam tur Kekaisaran Gomora. Ayo pergi. Perhentian pertama yang akan aku bawa untuk bersenang-senang adalah area pemandangan paling terkenal di Kekaisaran Gomora kita. Yang disebut Ten Wallet Gold, itu menyenangkan di sini Omi menyentuh kepalanya dan tersenyum. Putri, ini masih pagi. Ini belum pagi. Pesawat sudah siap. Ayo segera pergi. Oh, Omi diseret oleh Putri Zuer. Omi menoleh ke belakang. Su Meiqian, Simran, dan Liona. Mereka bertiga menyaksikan Omi pergi dengan mata berhantu. Omi juga tidak berdaya. Mencari kesempatan untuk bersih dengan Putri Zuer. Wang Xing memandang punggung Omi yang jauh dan berkata, perjalanan seksual saudara Tang telah dimulai. Sayangnya, kami, para gantungan baju, hanya bisa menonton dalam diam. Sayangnya, Liu Yue juga berkata sambil menghela nafas. Yang Yijian tersenyum. Baiklah, hari-hari ini ketika Omi pergi, mari kita berkultivasi dengan baik. Kita hanya bisa cukup kuat untuk memiliki kehidupan yang diberkati secara seksual seperti Omi. Daripada menghela nafas karena iri di sini, kita harus menggunakan waktu kita untuk berlatih seni bela diri dengan benar. Itu benar. Liu Yue tersenyum. Semua orang kembali ke kamar mereka untuk berkultivasi. Omi dan Putri Zuer naik ke pesawat dan hendak menuju ke daerah pemandangan pertama Gomorja, Tenzaigu. Putri Zuer dan Omi bepergian sendirian. Jantungnya berdebar-debar di dalam dan wajahnya sering merah. Untungnya, ini adalah pesawat pribadi. Kecuali Omi dan dia, hanya ada satu pilot yang tersisa. Dan tidak ada pengawalan yang dikirim. Karena Kaisar merasa bahwa Omi cukup kuat untuk melindungi Putri Zuer. Tetapi Kaisar tidak tahu bahwa meridian Omi sekarang hancur. Keterampilan seni bela dirinya hanya sedikit berbunga-bunga. Dan kekuatannya mungkin bahkan tidak sekuat Putri Zuer. Tentu saja, ini hanya jika Omi tidak menggunakan serangan vertigo. Pada saat ini, di Kekaisaran Gomora, provinsi tertentu, sebuah manor mewah yang besar. Kakek, pertemuanku dengan Putri Zuer dalam beberapa hari telah dibatalkan, seorang pria muda berkata dengan gigi terkepal. Aku tahu, seorang lelaki tua berkata, kakek, ku dengar itu dibatalkan oleh Kaisar. Mengapa begitu? Bukankah Kaisar selalu menghormatiku? Apakah kamu benar-benar ingin tahu mengapa? Cucu, aku ingin tahu mengapa Kaisar tiba-tiba tidak menyukaiku. Yah, kakek akan memberitahumu. Karena, tiba-tiba, seseorang yang lebih baik darimu muncul. Dan Kaisar memilih orang itu. Apa? Tidak. Chouku, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Siapa itu? Siapa yang lebih baik dariku? Saya tidak percaya. Saya belum menanyakannya. Saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendapat berita. Tetapi saya telah mendengar bahwa Putri Zuer dan pria itu melakukan perjalanan bersama ke 10 Zaogu. Pergi jalan-jalan bersama. Tidak, tidak. Pemuda itu mengepalkan tinjunya. Begitu dia mendengar kata pariwisata, dia memikirkan 3 kata lainnya berguling. Itu tak tertahankan untuk terlihat seperti. Dan dia agak sombong. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang lebih jenius darinya di kekaisaran ini. Omi dan Putri Zuer tiba di Tenzaigu. Pemandangan Tenzaigu itu indah. Tetapi Omi tidak memiliki keinginan untuk bermain-main. Meskipun Putri Zuer tertarik padanya.
Ayo kita ambil gambar. Bagus. Omi mengangguk sedikit. Sehari kemudian, Omi sudah menikmati pemandangan Tenzaigu. Saudara Omi, tempat berikutnya yang akan kita tuju adalah tempat paling terkenal di Gomorja. Reruntuhan kuno yang kita sebut, Lembah Dewa Perang. Omi tidak lagi mau pergi ke sana. Dan berkata, itu, Putri Zuer. Saya agak tidak ingin bermain lagi. Bagaimana kalau kita kembali? Saya lebih suka kembali ke hotel dan tidur daripada bermain. Ah, kembali tidur. Tidur, Putri Zuer tersipu dan dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Omi langsung tahu bahwa Putri Zuer telah salah paham. Berpikir bahwa Omi telah kembali ke hotel untuk tidur dengannya. Biasanya ketika dua orang keluar untuk bepergian sendirian, tidur tidak bisa dihindari. Sepertinya Putri Zuer telah memikirkannya seperti itu di dalam. Jika tidak, bagaimana dia bisa begitu disalahpahami? Putri, kamu salah paham. Maksudku, aku tidur sendirian. Tidak tidur denganmu haha. Oh, jadi, sudah kubilang bahwa saudara Omi bukanlah orang yang acak. Ya, maaf. Aku salah paham, Putri Zuer berkata dengan wajah penuh rasa malu. Sangat malu. Dia salah paham. Itu menunjukkan bahwa hatinya tidak murni. Itu terlalu memalukan. Omi berkata, Putri Zuer, mengapa kamu begitu disalahpahami? Aku tidak. Oh, Putri Zuer, apakah Anda akan begitu disalahpahami? Apakah Anda dalam hati berpikir bahwa 9 dari 10 kita akan keluar bepergian bersama dan bahwa sesuatu seperti itu akan terjadi? Aku. Putri Zuer tampak seperti kehilangan kata-kata. Oh, tidak apa-apa. Putri Zuer menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, apakah menurutmu aku sangat tidak penting? Tidak sama sekali. Sangat tidak bersalah. Tidak mungkin. Kamu pasti berpikir aku sangat bernafsu. Sebenarnya, aku juga diberitahu oleh Bibi Sui. Dia mengatakan bahwa seorang pria dan seorang wanita akan melakukan perjalanan 9 kali dari 10. Itu tidak dapat dihindari. Itu sebabnya aku tanpa sadar berpikir begitu. Haha, Putri. Ini menunjukkan bahwa air bibimu tidak murni. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Yah, jangan pikirkan itu. Aku bukan orang seperti itu. Aku juga tidak akan memilikinya denganmu. Oh, Putri Zuer agak tersesat di dalam. Meskipun dia juga bukan orang seperti itu. Tetapi fakta bahwa Omi telah mengatakannya juga menunjukkan bahwa Omi tidak menyukainya. Ayo pergi. Kembali ke hotel. Kata Omi, apakah kamu benar-benar tidak akan mengunjungi reruntuhan kuno? Itu tidak akan terlalu jauh. Ayo semua. Kita bisa menyaksikan matahari terbit di Lembah Dewa Perang dan mendirikan tenda di puncak gunung. Omi tersenyum. Kedengarannya sangat romantis. Omi berpikir dalam hati. Jika kita bisa pergi dengan Xiang Yun, Su Meiqian dan yang lainnya, itu pasti sangat romantis. Tidak apa-apa. Saudara Omi, pergi. Tidak menyenangkan untuk kembali ke ibu kota. Masih ada setengah bulan sampai Heaven's Light terbuka. Tidak apa-apa. Omi mengangguk. Itu memang membosankan juga. Meridian Omi sekarang hancur. Dan butuh waktu lama untuk perlahan-lahan memperbaikinya. Tentu saja, meridian yang hancur tidak berarti bahwa Omi benar-benar tidak dapat bergerak, tanpa bergantung pada meridian. Masih mungkin untuk membuang beberapa gerakan udara di bawah premis. Jika tidak, bagaimana Omi bisa membunuh binatang laut yang hanya memiliki nafas yang tersisa ketika mereka berada di dasar Akademi Samudra Bintang? Omi hanya bisa mengalahkan alam Hautian tanpa mengandalkan meridiannya. Alam bawaan yang mengandalkan gerakan udara tidak lagi dapat dimenangkan. Ayo segera berangkat. Omi dan Putri Zuer segera mengambil penerbangan lain ke Lembah Dewa Perang. Lembah Dewa Perang adalah peninggalan pertempuran kuno dengan sejarah panjang. Tidak ada yang tahu persis berapa lama itu ada di sana. Tetapi itu sudah ada sejak ada manusia. Saya mendengar bahwa beberapa gunung di Lembah Dewa Perang pernah dibelah oleh pedang ketika yang kuat dari dunia kuno bertempur. Tidak lama setelah Omi dan Putri Zuer meninggalkan lembah ke-10, seorang pria tiba di lembah ke-10. Omi, aku tidak peduli apa asal-usulmu. Jika kamu berani mencuri wanitaku, aku akan membunuhmu. Seorang pria dengan tatapan muram berkata. Pria ini adalah cucu dari Zhang Guohou, yang seharusnya berkencan buta dengan Putri Zuer dalam beberapa hari, bernama Zhang Guoni. Zhang Guoni mendengar bahwa Putri Zuer telah melakukan perjalanan dengan Omi itu, yang dianggap oleh Kaisar lebih berbakat daripada dia. Jadi dia menyembunyikannya dari keluarganya dan mengejar mereka sampai ke Tenzaigu. Sayangnya,
Omi dan Putri Zuer kebetulan meninggalkan Tenzaigu, dan dia menerkam mereka. Zanggoni ini diakui sebagai jenius pertama Kekaisaran Gomora. Dan Kaisar Kekaisaran Gomora sebelumnya sangat optimis tentang dia dan mendukung cucunya untuk berkumpul dengan Zanggoni. Sayangnya, seorang Omi tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan bakat Omi ini melonjak Zanggoni. Sehingga Kaisar segera menciptakan kesempatan bagi Putri Zuer untuk sendirian dengan Omi. Zanggoni sangat sombong. Dan dia tidak berpikir bahwa orang lain bisa melampaui dia. Jadi dia datang. Zanggoni berusia 32 tahun. Pada tingkat kedua awal alam persatuan. Bakat yang hanya berjarak 2 tahun dari jenius super. Seperti yang didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peraturan PBB tentang super jenius adalah untuk melangkah ke alam persatuan sebelum usia 30 tahun. Dan seorang jenius yang luar biasa langka. Yang lebih langka adalah melangkah ke alam persatuan akhir sebelum usia 30 tahun. Super jenius dan jenius khusus hanya berjarak satu kata. Tetapi mereka sangat berbeda. Zanggoni masih 2 tahun lagi bahkan menjadi super jenius. Sementara Omi, bagaimanapun, adalah seorang super jenius. Omi dan Putri Zuer tiba di Lembah Dewa Perang. Ini adalah Lembah Dewa Perang. Ya, lihat gunung itu. Dinding batu itu. Ku dengar di zaman kuno. Itu terbelah oleh seorang pria kuat dengan satu tebasan. Putri Zuer memperkenalkan. Oh, membelahnya terbuka dengan satu tebasan. Itu pada dasarnya bagian dari legenda. Jika itu benar, maka pria kuat dasar ini sudah di luar imajinasi kita. Omi tersenyum. Meskipun pegunungan Lembah Dewa Perang sangat mirip dengan peninggalan pertempuran, skala jejak pertempuran ini terlalu besar, dan tidak mungkin untuk melakukan brainstorming tingkat pertempuran orang kuat apa yang bertarung. Bahkan alam leluhur yang diketahui Omi tidak bisa melakukan satu tebasan pun untuk membelah gunung. Dan di atas alam leluhur, Omi tidak tahu lagi. Di dunia petir angin itu, alam leluhur juga pada dasarnya adalah bagian dari legenda. Jika tidak, mengapa kakek Omi meninggalkan tuannya saat itu dan pergi sendiri untuk mengejar ranah seni bela diri yang lebih tinggi? Tidak pernah kembali, dan mungkin sudah lama mati. Saudaraku Omi, ayo pergi ke puncak gunung dan mendirikan tenda untuk malam itu. Dan saksikan matahari terbit besok pagi. Baiklah, Omi mengangguk. Karena kita di sini, mari kita bermain bersama. Hanya saja hal romantis seperti itu dilakukan dengan Putri Zuer. Di puncak gunung, ada batu besar di sana, seperti sebidang tanah datar, dan berdiri di tepi batu. Anda bisa melihat gunung-gunung yang bergulir di bawah, dan juga seluruh sisa-sisa Lembah Dewa Perang, yang memang terlihat seperti ditinggalkan dari pertempuran antara orang-orang kuat. Saudara Omi, mari kita mendirikan tenda. Putri Zuer mengeluarkan 2 tenda. Dia dan Omi masing-masing tidur di satu tenda. Tepat pada saat ini, seekor lalat bertiup masuk. Wow, tenda yang akan didirikan Putri Zuer tiba-tiba hancur dan tiba-tiba tertiup angin di bawah tebing, dan terbelah. Ah, Putri Zuer tertegun di sana. 2 tenda meniup satu. Bagaimana cara tidur di malam hari? Omi berkata, Putri, bagaimana Anda bisa mendirikan tenda di tepi tebing? Sungguh mengherankan itu tidak meledak. Bahkan jika Anda tidur, angin kencang di tengah malam, bahkan orang-orang akan meledak. Ah, aku tidak tahu ah. Jadi apa sekarang? Hanya ada satu tenda yang tersisa. Kamu akan tidur di tenda di malam hari. Dan aku akan tidur di luar. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Sayalah yang membiarkan angin kencang bertiup. Dan sayalah yang akan tidur di luar. Ayo, jangan berdebat. Aku akan mendirikan tenda. Yah, aku akan menyiapkan makanan kalau begitu. Omi dengan cepat mendirikan tenda. Yang cukup besar. Dengan kasur tiup di dalamnya. Putri Zuer juga meletakkan selimut di bawah sepotong liworten, dan mengeluarkan banyak makanan yang dia bawa, serta air, minuman, dan anggur, benar-benar cukup romantis. Saat itu juga menjelang malam, Putri Zuer berteriak, Saudaraku Omi, datanglah untuk makan malam. Oh, Omi duduk. Apakah ini dianggap makan malam? Hari semakin gelap. Wow, banyak nyamuk. Ayo masuk ke dalam tenda. Dan kita bisa menyalakan bola lampu. Ini tidak bagus. Tendanya untuk kamu tiduri. Aku tidak akan melanjutkan. Apakah kamu akan memberi makan nyamuk di luar? Meskipun Anda adalah orang yang kuat dari alam persatuan dan Anda tidak takut gigitan nyamuk, tetapi Anda harus melindungi tubuh Anda dengan energi yang sulit dipahami sepanjang waktu. Dan bahkan mesin menjadi lelah. Dan setelah 1 malam, Anda sudah kehabisan energi internal keesokan harinya. Oh, oke.
Kalau begitu masuk ke tenda. Putri Zuer benar. Meskipun orang-orang kuat seperti mereka tidak takut nyamuk atau apapun, selama ki yang sulit dipahami melindungi tubuh mereka, pedang orang biasa tidak akan bisa menembus, apalagi nyamuk. Namun, perlindungan ki yang sulit dipahami sepanjang waktu, itu terlalu menguras kekuatan fisik, serta energi internal. Itu sebabnya, hari itu di Star Ocean Academy, Xiao Meng mengatur suhu AC di dalam pesawat ulang-alik hingga 40 derajat. Dekan sangat panas dan berkeringat sehingga dia tidak tahan kehabisan setelah setengah jam. Sebuah prinsip. Dengan kekuatan dekan, belum lagi 40 derajat, bahkan suhu 100 derajat dapat bertahan. Tetapi, dekan harus selalu membuka perlindungan yang sulit dipahami. Perlindungan yang terus sulit dipahami. Tidak setengah hari, kekuatan internal habis, dan lelah seperti anjing. Malam hari sudah gelap, Omi berjalan keluar dari tenda. Di luar nyamuk sebanyak semut. Namun, karena meridian hancur, Omi tidak bisa muskil ki melindungi tubuhnya sama sekali. Bahkan jika meridian tidak hancur, dia tidak bisa muskil ki melindungi tubuhnya untuk waktu yang lama. Putri Zuer membuka tenda dan berkata, "Saudaraku Omi, ada begitu banyak nyamuk di luar. Apakah kamu benar-benar berencana untuk tinggal di luar sepanjang malam? Ini matahari terbit. Ayo turun gunung dan cari hotel. Karena kita sudah di sini. Bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Tidak apa-apa. Aku bisa membawanya." Saudara Suchen, jika Anda tidak keberatan, masuklah. Kita tidak perlu tidur. Kita bisa duduk di tenda sepanjang malam. Oke, Omi. Yang masih tidak bisa menahan diri untuk dirobek oleh nyamuk. Memasuki tenda. Putri Zuer tersipu. Jantungnya berdetak kencang. Pertama kali dia begitu dekat dengan seorang pria. Saudara Omi, bisakah aku mengajukan pertanyaan padamu? Kamu bertanya, kamu harus menjawab dengan jujur. Bagus. Apakah kamu sedikit menyukaiku? Putri Zuer bertanya, maaf, tapi aku sudah punya pacar. Sebenarnya, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa saya sudah punya pacar. Dan bukan hanya satu, tetapi secara teknis 4, yang telah Anda temui. Putri Zuer memandang Omi dengan heran. Oh, pikir aku sedikit menggoda. Tidak, pasti ada banyak wanita yang menyukaimu dengan kemampuanmu. 4 normal. Kakekku punya 81 istri. Aku pergi. Begitu banyak. Kakek saya adalah seorang kaisar. Dan istri bungsunya hanya beberapa tahun lebih tua dari saya. Oh, kakekmu masih sangat pandai menjadi begitu tua. Putri Zuer tersipu dan tampak sedikit pemalu. Putri Zuer menambahkan, ayah saya, Raja Polo, juga memiliki 16 istri. Di dunia ini, tidak mungkin orang kuat mengikuti monogami. Jadi wajar jika saudara laki-laki Omi memiliki 4 pacar. Hanya yang lemah, kelas bawah, yang harus mengikuti monogami. Tetapi itu tidak pernah karena cinta. Omi merasa seolah-olah Putri Zuer berbicara dengan wajar. Rakyat jelata di bagian bawah. Mereka mengamati monogami. Tetapi itu tidak pernah karena mereka percaya pada cinta. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki kekuatan. Hahaha, Omi tertawa. Putri, terima kasih telah memberiku alasan yang sah untuk memiliki 4 pacar. Saudara Omi, sudah baik-baik saja. Apakah saya salah? Ya, di masa depan. Mereka yang mengatakan aku menggoda. Bahwa aku punya banyak pacar. Bahwa aku pejantan atau apapun. Aku bisa melawan bahwa mereka tidak mampu melakukannya sendiri. Tapi berpikir bahwa 1 lawan 1 adalah cinta. Hahaha. Putri Zuer menundukkan kepalanya dan berkata, Saudara Omi, sebenarnya, saya ingin memberitahu Anda. Jika saya ingin menjadi pacar kelima Anda, apakah Anda menginginkannya? Don terkejut. Kamu menginginkannya. Ini, saudaraku Omi. Aku seorang putri dari Kekaisaran Gomora. Latar belakangku tidak buruk. Dan bakatku. Aku berusia 17 tahun ini. Bawaan tengah. Siapapun yang melangkah ke bawaan sebelum usia 24 dianggap sebagai bakat kekaisaran. Dan aku sudah melampaui standar itu sejak lama. Saya pikir saya harus memiliki gen yang kuat dalam diri saya. Saya yakin bahwa saya akan melangkah ke alam persatuan sebelum saya berusia 30 tahun. Jadi, Saudara Omi, saya ingin menjadi pacar kelima Anda. Putri Zuer mengumpulkan keberanian untuk mengaku kepada Omi. Kulit kepala Omi mati rasa. Omi tidak tahu untuk apa dia membutuhkan begitu banyak pacar. Bahkan, Omi sekarang memiliki 4 pacar. Tidak ada yang dia kejar secara aktif.
Itu semua karena pihak lain menyukai Omi. Lalu Omi menolak pada awalnya. Perlahan, Omi benar-benar tidak bisa menolak. Tetapi Omi takut mengecewakan kegilaan mereka. Lalu, bersama-sama. Tanpa sadar. 4 pacar. Semuanya datang dengan cara ini. Dan tidak ada yang secara aktif dikejar oleh Omi. Jadi, Omi semakin bingung. Untuk apa dia membutuhkan begitu banyak pacar? Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.